Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Senang sekali bertemu dalam doa pagi online. Di pagi yang indah ini, kita cari wajah Tuhan, karena kita tahu kita perlu Tuhan dalam kehidupan kita. Kita perlu kasih Tuhan dinyatakan lebih lagi dalam kehidupan kita, sehingga setiap masalah, setiap tantangan yang kita hadapi, kita pasti mampu melewatinya. Mari kita siapkan hati kita. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia Tuhan, Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Bapa, Kau setia.
setia, oh Bapa, Kau setia. Engkau setia Tuhan dalam hidup kami selama-lamanya. Kasih setiamu Tuhan tak pernah berkesudahan, tak pernah tergantikan dalam hidup kami. Engkau selalu ada, selalu menolong, selalu mencukupkan. Oh terima kasih, oh Yesusku, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik selama-lamanya. Terima kasih, terima kasih Tuhan atas pemeliharaanmu dalam kehidupan kami, atas penyertaanmu yang dahsyat dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kami boleh berdiri tegak melewati setiap masalah, setiap tantangan, karena Engkau ada di samping kami Tuhan. Tuhan, kami perlu firman-Mu Tuhan. Kau berkati menyampaikan firman-Mu Tuhan, akan menjadi benih yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur karena pertolongan Tuhan yang berikan kepada kita pagi hari ini, di sepanjang minggu yang telah kita lewati, 1 bulan yang telah kita lewati. Kita melewati masa sulit, tapi Tuhan tetap menjaga dan memelihara kita. Ini sebuah bukti nyata cinta yang besar yang Tuhan berikan kepada kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Kita pada bulan ini diberikan tema integritas orang percaya. Kalau kita mau sepintas melihat di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-16 dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Ini perkataan yang langsung dari Tuhan Yesus kepada murid-murid Bapak Ibu Saudara sekalian. Secara tidak langsung dia sedang berbicara tentang sebuah integritas di dalam pelayanan, sebuah kekudusan kepada orang-orang, kepada murid-murid dan orang-orang pada saat itu. Sehingga mereka harus menjaga integritasnya kepada Tuhan, menjaga integritasnya kepada Allah. Bukan hanya kepada kepercayaannya mereka sekeliling mereka, tapi kepada Allah Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan berikan tema menjaga integritas orang percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka satu kebenaran Alkitab dalam Kejadian pasalnya yang ke-39. Kejadian pasalnya yang ke-39 ayatnya yang ke-8. Ayat 8. Ada beberapa ayat yang akan kita baca, tapi kita hanya akan loncat-loncat ayat-ayatnya. Saya akan baca ayat ke-8 sampai 12, kemudian loncat kepada ayat 21 dan 23. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tidak ada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ayatnya yang ke-10, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah dan melakukan pekerjaannya, sedang dari isi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ayat yang ke-21 dan 23. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi
kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukannya di situ dialah yang mengurusnya. Amin. Firman Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya berikan tema menjaga integritas orang percaya. Pada satu waktu ketika saya masih SMP, saya sering bermain layang-layang Bapak Ibu Saudara. Layang-layang kita tahu ada yang ukuran kecil, ada yang besar, ada yang sampai 1 meter, 2 meter dan sebagainya. Pada waktu itu saya memberikan layang-layang kepada teman saya mengatakan begini kepada teman saya, tolong dijaga layang-layang saya ini biar tidak rusak, karena nanti mau mengudarakan, mau dinaikkan ke udara. Oh iya, kemudian saya pergi. Tiba saatnya saya balik, saya lihat di dalam layang-layang itu sudah ada sobek di plastiknya. Saya tanya kepada teman saya, apakah kamu menjaga layang-layangku? Dia bilang, iya, saya lihat dari sini. Jaraknya dengan layang-layang saya kira-kira 3-4 meter Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kenapa saya tanya di sini? Pertanyaannya, kenapa layang-layang saya bisa rusak? Kamu jaga kok bisa rusak? Saya hanya melihat dari sini kok. Nah, ternyata dia lalai. Tapi pertanyaannya di sini yang kita bisa jawab, layang-layang ini masih tetap layang-layang? Iya, masih tetap layang-layang. Layang-layang ini masih bisa tetap mengudara, bisa dinaikkan ke udara? Iya, masih bisa. Tapi tidak maksimal. Tapi tidak maksimal Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini yang penting. Dalam kehidupan integritas orang percaya, banyak hal, banyak tantangan yang ada di sekitar kita. Kalau kita tidak menjaga integritas kita tidak akan menjadi orang yang maksimal. Tidak akan memberikan sesuatu yang terbaik. Nah, bagaimana cara menjaga integritas dalam orang percaya? Ketika kita melihat kejadian pasal 39 ini atau kisah dari Yusuf, catatan sejarah dari Yusuf. Yang pertama, kita harus menjaga kedekatan kita dengan Tuhan. Ayat 9 bagian B dikatakan di sana dengan jelas, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Kalau kita mau bicara Yusuf, orang yang tidak dekat dengan Tuhan, itu salah besar. Karena apa? Dia bisa mengetahui bahwa ini perbuatan yang salah. Ini perbuatan dosa. Dia mengetahui itu. Berarti Yusuf adalah orang yang dekat dengan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hubungan kita tidak dekat dengan Allah, hubungan kita tidak dekat dengan Tuhan kita gampang jatuh di dalam dosa. Kita gampang merusak integritas orang percaya. Kita gampang merusak apa yang telah dikaruniakan Allah kepada kita. Memiliki kedekatan dengan Tuhan pasti takut berbuat dosa. Memiliki kedekatan dengan Tuhan pasti takut berbuat dosa. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Karena dia dekat dengan Tuhan, dia takut berbuat dosa. Orang di luar sana, orang percaya di luar sana banyak Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi yang menjadi pertanyaannya, apakah mereka dekat dengan Tuhan atau tidak? Kalau mereka jauh dari Tuhan, tidak dekat dengan Tuhan, tidak dekat dengan Allah, mereka sering berbuat dosa dan selalu berbuat dosa. Kehidupannya mereka selalu ini berbuat dosa. Kalau kita dekat dengan Tuhan, dekat dengan Allah, kita selalu berpikir tentang Allah. Di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, kita tahu Roh Kudus Allah yang diam di dalam tubuh kita, dalam hidup kita, mengingatkan selalu kita, ini dosa, ini kesalahan. Itulah yang kita ketahui Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu, untuk menjaga integritas ini, kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan membawa kita kepada integritasnya Tuhan. Karena Tuhan memiliki integritasnya. Integritas Tuhan itu selalu ya dan amin. Apa yang dia perkatakan itu yang dia lakukan. Dia berkata kepada umatnya, kepada bangsanya bahwa dia akan memelihara bangsanya. Itu pun yang akan dia lakukan. Dia memelihara bangsanya. Dia memelihara umatnya. Itulah integritas. Perkataan dan tindakan itu sama sejalan. Sama dilakukan, sama-sama dilakukan. Bukan hanya seperti orang katakan di luar sana, hanya omong doang. Hanya basa-basi. Hanya gombalan itu. Kata-kata yang tidak ada manfaat, kata-kata yang tidak ada faedah Bapak Ibu Saudara. Kalau orang Kristen integritasnya itu
mau terjaga, dekatlah dengan Tuhan. Integritas tidak dijaga akan dirusak oleh keadaan sekeliling kita ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa saya bilang akan dirusak oleh sekeliling kita? Karena sekejap saja mata mengedip itu ada celah untuk kita berbuat dosa. Ada celah untuk kita merusak integritasnya Allah yang telah diberikan kepada kita. Dan itu adalah celah-celahnya. Baik itu ruang dan waktu. Baik itu di pekerjaan. Baik itu di lingkungan. Baik itu dalam ketika kita duduk nongkrong berbicara dengan orang-orang di sekitar kita, dengan bermasyarakat kita. Terkadang kita bisa apa? Merusak integritasnya Allah. Dengan apa? Perkataan kotor kita. Dengan perkataan yang ingin menyanjung diri kita sendiri. Berbuat dosa di hadapan Allah yang tidak kelihatan. Integritas adalah orang yang juga menjaga kekudusan, kesuciannya Allah. Jadi kalau mau menjaga integritas, milikilah kedekatan dengan Tuhan. Itu salah satu kuncinya. Satu bagian kunci untuk menjaga integritas, miliki kedekatan dengan Tuhan. Supaya pikiran kita, hati kita itu sejalan, satu rule dengan Tuhan. Satu arah dengan Tuhan, satu arah dengan Allah. Pikiran kita hanya tentang Allah. Bagaimana menjaga integritas? Poin yang kedua, minta kasih karunia-Nya Tuhan. Mengapa saya bilang minta kasih karunia ke Tuhan? Karena kita berada di dalam lingkungan atau keadaan yang banyak menggoda kita untuk jatuh. Kalau kita minta kasih karunia Tuhan untuk tetap berada di dalam kasih integritasnya Tuhan, Tuhan akan memelihara kita di dalam lingkungan kita, di dalam rule-nya Tuhan. Kita tidak akan jauh dari sana. Maka dari itu mintalah integritas, minta supaya kita digaris bawahi oleh Tuhan bahwa kita harus memiliki integritas sehingga kita ada celah untuk berbuat dosa. Celah untuk berbuat tidak jujur di dalam pekerjaan kita, celah untuk memperkatakan yang tidak benar di sekitar kita, di orang-orang sekitar kita. Kita diingatkan oleh Tuhan, ingat kamu punya integritas karena kita ada di dalam rule-nya Tuhan, di dalam lingkungannya Tuhan, di dalam jalurnya Tuhan. Ini Bapak Ibu yang penting. Dua poin yang penting menjaga integritas, yaitu memiliki kedekatan Tuhan. Yang kedua, minta kasih karunia Tuhan. Tapi setelah itu Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita? Bagaimana kita tahu bahwa integritas kita itu terjaga? Bagaimana? Di luar sana ada orang yang tidak percaya juga kelihatan integritasnya. Integritas itu mirip dengan wibawa. Tapi integritas ini lebih daripada wibawa. Perkataannya, tindakannya itu harus dieksekusi, harus ada sejalan. Jangan berkata A, perbuatannya B, perbuatannya C, perbuatannya D. Nah, bagaimana mengetahui integritas kita terjaga? Yang pertama, bagian yang kedua, poin yang pertama, kita disertai oleh Tuhan. Yusuf disertai oleh Tuhan. Bahkan banyak pelanggaran yang menggoda dia, banyak hal-hal yang akan menggoda dia. Istri dari Potifar ini sudah berulang-ulang kali menggoda Yusuf. Dia menjaga integritasnya. Sehingga apa? Dia disertai Tuhan. Sehingga apa? Dia dipelihara oleh Tuhan. Ketika kita menjaga integritas kita, kita bisa mengetahui dengan apa? Pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita melihat bahwa Tuhan itu menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Bagian yang kedua, poin yang kedua itu mendapatkan kasih setia Tuhan. Bagaimana mengetahui integritas kita terjaga? Yaitu yang kedua, dengan mendapatkan kasih setia-Nya Tuhan. Saya baca ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia-Nya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. 22. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil.
Ini yang penting. Ketika kita mengetahui, ketika kita telah menjaga integritas kita sebagai orang percaya untuk menjadi saluran berkat, untuk menjadi saluran pertolongan bagi orang lain, untuk menjadi saluran perpanjangan Injil Tuhan di dalam kehidupan kita, kita melihat bahwa kita bisa mendapatkan kasih setia Tuhan. Itu adalah bukti bahwa kita sudah menjaga integritasnya Tuhan, integritasnya orang percaya. Perhatian tertuju kepada Yusuf, perhatian Tuhan tertuju kepada Yusuf. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kalau kita mau menjaga integritas kita kepada Tuhan, kepada sesama kita, pekerjaan kita, lingkungan kita, Tuhan pasti akan jatuh cinta kepada kita. Tuhan akan datang kepada kita dan memperhatikan kita dan memperlihatkan kuasanya. Tuhan akan menyertai, membuat apa yang kita kerjakan itu berhasil. Karena apa? Kita sudah menjaga integritas orang percaya, menjaga integritasnya Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan jatuh cinta kepada kita. Jatuh cinta kepada kita. Kita tahu bahwa orang yang jatuh cinta pasti akan mengorbankan segala sesuatu, pasti akan memberikan segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara sekalian, maukah kita membuat Tuhan jatuh cinta kepada kita, kepada saya, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau mau, jagalah integritas itu. Jaga integritas orang-orang percaya, bukan hanya menjaga integritas sebagai kita dalam pekerjaan kita, kepada bos kita, kepada pimpinan kita, atau kepada ketua RT, kepada ketua RW. Tidak, jaga integritas yang terutama kepada Tuhan, sehingga Tuhan menyertai dan memelihara kamu, sehingga Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada kamu. Tuhan menunjukkan cintanya kepada kamu karena Dia jatuh cinta kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Integritas orang percaya itu harus dan benar-benar dipertanggungjawabkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Integritas itu harus dipertanggungjawabkan. Integritas bukannya tentang di mana kita berada, tapi di mana kita menempatkan Tuhan. Yusuf menempatkan Tuhan atau Allah Israel di atas segala-galanya. Di luar dari godaan, dia menempatkan Tuhan Allah Israel di atas segala-galanya, sehingga dia tidak jatuh di dalam godaan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, pasti kita tidak akan jatuh. Integritas bukannya tentang kita di mana kita berada. Di hari ini kita ada di gereja, kita memperlihatkan integritas kita. Ketika di luar kita tidak memperlihatkan integritas kita. Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita memperlihatkan integritas kita, menempatkan Tuhan di mana kita berada, baik itu ada di gereja, di tempat ibadah, maupun di bermasyarakat, di luar sana, itu akan memperlihatkan integritasnya Tuhan. Karena apa? Tuhan kita tempatkan di atas segala-galanya. Maukah kita menempatkan Tuhan di atas segala-galanya? Maukah kita menjaga integritas kita sehingga kita apa? Mendapatkan pemeliharaan dari Tuhan, sehingga apa? Kita mendapatkan membuat Tuhan jatuh cinta kepada kita. Amin firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.